Halo semua, di sini saya akan mempresentasikan UAS saya pada mata kuliah Analisis Proses Bisnis. Perkenalkan, nama saya Novi Sitorus dengan NIM 230101020112 dengan kelas SI 204 dengan prodi PJJ Sistem Informasi Universitas Sibar Asia. Di sini saya akan membahas mengenai proses bisnis, flowchart, dan BPMN dari bisnis di bidang fashion dengan nama brand Pia Stylist. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis dari Pia Stylist. Yang pertama adalah riset pasar dan tren, yaitu melakukan riset pada data dari kondisi pasar dan informasi dari laporan tren fashion, sehingga dapat mengamati dan menganalisis tren pasar terkini untuk mengetahui bagaimana mode fashion yang sedang hits saat ini. Dengan begitu akan menemukan wawasan atau insight tentang tren mode fashion saat ini. Yang kedua adalah pengembangan konsep melalui insight atau wawasan dari riset pasar dan tren yang sudah dilakukan. Selanjutnya adalah membuat rancangan sketsa dan konsep desain produk, yaitu dengan menentukan pemilihan bahan yang berkualitas, pemilihan warna, dan mempertimbangkan bagaimana ciri khas produk yang akan dijual. Yang ketiga, perencanaan dan penentuan budget. Setelah mendapatkan rancangan sketsa awal beserta konsep desain produk, maka selanjutnya adalah menentukan anggaran atau budget yang tersedia untuk memperhitungkan rencana pengeluaran bisnis secara detail. Yang keempat, pembuatan sampel. Setelah menentukan produk yang dirancang, selanjutnya adalah membuat sampel dengan berkolaborasi bersama jasa produsen fashion berkualitas. Kemudian, sampelnya diuji untuk memastikan kesesuaian, kenyamanan, dan kualitas produk yang dirancangkan. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan desain. Setelah sampel produk dicetak, maka selanjutnya melakukan pengujian dan mengevaluasi sampel produk untuk melakukan perbaikan berdasarkan feedback. Yang keenam, negosiasi dan kontrak. Setelah melakukan perbaikan pada produk, selanjutnya adalah melakukan negosiasi dan membuat kontrak dengan produsen yang diajak berkolaborasi untuk memastikan semua detail disepakati bersama, yang mencakup semua aspek mulai dari spesifikasi produk, harga, jadwal produksi, beserta syarat-syarat lainnya. Yang ketujuh, produksi dan pengiriman. Setelah desain akhir, negosiasi, dan kontrak disetujui, maka selanjutnya adalah memesan kepada produsen untuk memulai produksi massal sesuai dengan jumlah yang disepakati, serta memastikan pengiriman produk dari lokasi produksi ke lokasi distribusi dengan baik, sehingga produk dapat sampai ke lokasi tujuan dengan baik. Yang kedelapan, pemasaran dan promosi. Setelah produk fashion sudah jadi dan sampai, maka selanjutnya adalah mengembangkan strategi pemasaran dan promosi agar sampai ke calon pelanggan, yaitu dengan pembuatan kampanye iklan, penggunaan media sosial, kerjasama dengan influencer, atau pembuatan katalog produk. Selanjutnya ke distribusi dan penjualan. Setelah iklan sampai ke calon pelanggan, maka selanjutnya adalah memulai penjualan sesuai dengan strategi yang ditentukan, yaitu seperti membuka toko fisik, toko online, atau platform e-commerce, serta penanganan pengirimannya. Yang ke-10 adalah evaluasi dan umpan balik atau feedback. Setelah penjualan produk fashion berjalan, selanjutnya adalah mengevaluasi interaksi pelanggan dan mengumpulkan feedback pelanggan. Hal ini bertujuan untuk peningkatan produk di masa depan. Yang ke-11, analisis kinerja dan penyesuaian. Setelah mendapatkan data umpan balik, selanjutnya adalah menganalisis kinerja produk di pasar untuk menghasilkan laporan kinerja dan melakukan penyesuaian rencana strategi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan strategi di masa depan. Selanjutnya adalah flowchart dari Pia Stylist. Flowchart merupakan alat visual yang digunakan untuk merepresentasikan alur kerja atau proses dalam bentuk diagram. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Pada flowchart Pia Stylist ini, saya menggunakan 3 simbol. Yang pertama, terminator, yaitu simbol yang menyatakan awal atau akhir.
Yang kedua, simbol proses, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu flow atau connecting line, untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Berikut ini adalah flowchart dari VIA Stylist. Yang pertama adalah start, selanjutnya ke riset pasar dan tren, selanjutnya ke pengembangan konsep, selanjutnya ke perencanaan dan penentuan budget, selanjutnya ke pembuatan sampel, selanjutnya ke evaluasi dan perbaikan desain, selanjutnya ke negosiasi dan kontrak, selanjutnya ke produksi dan pengiriman, selanjutnya ke pemasaran dan promosi, selanjutnya ke distribusi dan penjualan, selanjutnya ke evaluasi dan umpan balik, selanjutnya ke analisis kerja dan penyesuaian, selanjutnya adalah end atau selesai. Selanjutnya adalah ke BPMN VIA Stylist. Kepanjangan dari BPMN adalah Business Process Model and Notation, di mana saya menggunakan 4 notasi pada BPMN VIA Stylist ini. Yang pertama, notasi start atau start event, gambar melingkar dengan garis yang tidak tebal, yaitu untuk menandakan proses dimulai. Yang kedua, notasi task, digambarkan dalam bentuk kotak yang rounded di tepinya, yaitu untuk aktivitas sederhana yang harus dilakukan dalam proses. Notasi yang ketiga, sequence flow, digambarkan dengan garis lurus dengan ujung panah, berfungsi untuk menyambungkan notasi dengan notasi lainnya dan menggambarkan alur dari proses. Notasi yang keempat, end event, digambarkan berupa lingkaran dengan garis tebal, yaitu hasil dari proses. Pada BPMN VIA Stylist ini terdapat 4 partisipan yang berkolaborasi. Yang pertama ada VIA Stylist Pusat, yang kedua ada produsen, yang ketiga ada tim VIA Stylist, yang keempat ada pelanggan. Berikut ini adalah BPMN dari VIA Stylist. Yang pertama dimulai dari VIA Stylist Pusat, yaitu start event, kemudian ke riset pasar dan tren, kemudian pengembangan konsep, kemudian ke perencanaan dan penentuan budget, kemudian ke partisipan produsen, yaitu pembuatan sampel, kemudian selanjutnya ke partisipan VIA Stylist Pusat, yaitu mengevaluasi dan perbaikan desain, kemudian ke partisipan produsen, yaitu untuk negosiasi dan kontrak, kemudian produksi dan pengiriman, selanjutnya ke partisipan tim VIA Stylist, yaitu pemasaran dan promosi, selanjutnya distribusi dan penjualan, kemudian ke partisipan pelanggan, yaitu menerima iklan VIA Stylist, selanjutnya ke bertanya seputar produk dan cara order, selanjutnya ke partisipan tim VIA Stylist, yaitu evaluasi dan umpan balik, selanjutnya analisis kerja dan penyesuaian, selanjutnya adalah end atau selesai. Kesimpulannya adalah proses bisnis di bidang fashion ini melalui kolaborasi bersama produsen fashion yang belum bermerek yang melibatkan berbagai tahap melalui riset pasar dan tren hingga analisis kinerja dan penyesuaian. Melalui tahap-tahap proses tersebut diharapkan bisnis di bidang fashion dengan brand VIA Stylist dapat berjalan dengan lancar. Demikianlah presentasi UAS saya pada mata kuliah analisis proses bisnis. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.